Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad Surau Kapunduang, Pasar Kandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita supaya senantiasa mengamalkan ajaran agama, senantiasa berpedoman kepada warisan yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ketika sesudah sembahyang sunat itu membaca doa, Allahumma ahyini bis sunnati wal kitabi wa radini ala qadaika wa sabirni ala balaika wa az'ni syukra na'maika. Itu minta ke Allah Ta'ala, Allahumma ahyini bis sunnati wal kitabi. Ya Allah, hidupkanlah aku selalu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, supaya ada semacam ketetapan hati, keteguhan iman. Hidup awak adalah bercerminkan kepada kitab dan sunnah. Seperti pembahasan kita sebelumnya, bahas supaya awak baca min. Apa pembahasan tentang beriman kepada kitab batangan, bercermin kepada kitab, kepada sunnah. Mana menurut Al-Quran dan hadis itu nangkah kita pakai. Kalau berbeda dan wak karajuan dengan dan dituntun Al-Quran dan Sunnah, nama nangkah dipeluan diri awak. Jadi dia buka buruk wajah awak, camin dan bertumbuk. Jadi nangkah dipeluan diri awak, mana disuruh, mana ditagah. Waradini ala qadaika, redakanlah aku, jadikanlah aku orang yang reda, yang suka menerima, ala qadaika, atas ketetapanmu ya Allah. Awak kau perusi dia Allah Ta'ala, kau laki-laki awak terima tu ketetapan Allah. Kau hidung awak sehingga tulu panjang awak terima. Jadi dia nak pede ketetapan Allah tu. Kemudian bau-bau lah dipermak aduh pipi ekor nak dipanggil lah buat redha wak tarimu suku wa sabirni ala balaika, minta wak dicurahkan kesabaran. Jadi wak meminta ke Allah Ta'ala supaya wak menjadi orang yang sabar atas segala ujian. Dan memberikan ujian itu siapa? Allah. Yang memberikan kesabaran itu Allah. Wak minta kesabaran ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kau menguji umatnya itu sesuai dengan kemampuannya. Dan awak yakin pula bahawa keimanan seseorang itu yang memang perlu diuji. Diuji dengan berbagai macam ujian. Ujian seperti Nabi Ayub adalah ujian yang luar biasa. Kayu awak ada orang nambingi, bapangke awak ada awak nambingi, banyak awak
ado na bingi. Babini ancak, ado je na bingi. Baladang lawe, ado na bingi. Bataranak banyak, bingi. Utak aktor intelektual dari bingi itu siapa? Iblis syaitan. Iblis kau yang bingi mencelak Nabi Ayub tu. Kok bini ancak, bini banyak, sawah lawe, ladang batumpala. Itu tumpala tu ladang. Tumpala tu lain model. Tumpala tu orang berang baca kak tu tumpala, batumpa. Lalu kemudian sawah batumpak-tumpak. Kalau ladang bapintala. Pintala itu mesti dari ladang batimpala. Macam-macam kelebihan dia Allah Ta'ala karena Nabi Ayub. Jangan khawatir akan ada hater, akan ada pembenci. Ada orang nak benci. Jadi ada kece artis nama Desta namanya. Esta sama Pincen. Kece si Pincen kau. Kalau awak ingin disukui orangnya sadar berarti tu nak banyak pergaulan awak. Berarti awak di rumahnya tu. Di rumah awak berdek kakak di sana, itu je mungkin sayang kawak. Kadang-kadang alutan dulu sayang sadua lagi. Kalau seandainya awak ingin maru orang memasuk orang sayang kawak kasadue, berarti awak di rumah-rumah aja. Tapi kalau semakin banyak peran awak, semakin awak banyak berkhidmat, kemudian banyak keluar, tentu dipahami semakin banyak lo orang. Banyak orang sayang, sebanyak tu pula itu kecil orang tua awak tu berarti. Itu kanlah berdasarkan pengamatan dan pengalaman mencelak contohkan sudah tu. Maka keluar pernyataan itu. Sebanyak-banyak orang sayang, sebanyak tu pula orang benci. Biarlah manusia dan benci benar. Asalkan Allah Ta'ala lai sayang kawak. Maka awak minta ke Allah Ta'ala, wasabirni ala balaika. Jadi terhadap ujian tu tandui duit. Tandui duit kalau seandainya nak ada ujian tak tu tandui duit ni. Diazab lah kalau lebih bersuh. Kalau palo yo dia balasan sergu. Wa azi'ni syukra na'maika. Itu adalah doa warisan dari guru aku. Itu nak bercatat waktu pesantren. Jadi setiap sudah solat sunat selalu minta ke Allah Ta'ala. Jadi doa-doa yang dibaca itu kan itu termasuk proses pembentukan karakter. Kan karakter terbaik itu adalah menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang syukur. Wa'azi'ni itu curahkanlah kepadaku syukrana ma'ika, menjadi orang yang bisa bersyukur atas segala nikmat. Contoh kalau orang mendapat berpotensi menjadi sombong, ongeh, takabur, ateh namu ado. Biasa orang ateh namu ado, le sombong tu masih mending dia lah, dia sombong dia ado. Iko nak do celah no, sombong lo, anak tak kenal lo hidup kamati, tapi akal lah tu. Apa namanya? Lansik si junjuang. Lansik si junjuang berarti nak tahu duntuangnya. Ajaklah penting. Jadi makanya memang semakin awak membahas pelajaran yang ada dalam Al-Quran, seyogyanya menyadarkan taruh diri awak. Memang diri awak perlu diingian. Perlu diingian taruh. Dicas taruh. Dia kan awak perlu kok sadang banggang awak kecil orang banggang leceh. Dingin balik. Mangko ada kaji tu yang taruh mengingat. Allah lupa awak dingin balik. Banggang awak ditegur balik. Sedangkan Nabi tanpa disengaja je. Dah ada ke bermaksud sengaja malengah langsung ditegur oleh Allah Ta'ala.
Awak nama negur tu ditegur di Allah Ta'ala cara apa? Kan ada dia ujian. Cuma lah awak ada ujian tu nak manu awak rasa nak tamanu awak suai. Hilang peti awak deh ya Allah. Hilang peti awak. Nama lai pandai marangku heka diri untuk positif Yalah ya Allah. Mungkin banyak kewajiban yang tak takarajuan atau ku adu kesalahan tanpa buat mungkin ikut teguran. Mau bisa awak mikir tak lah baru awak balian diri awak. Itu namanya istirja nama itu. Istirja tu bah mengingat diri awak balik inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan itu tu dapat musibah kemudian adalah kok karena hilang nama apa yang terjadi. Yo istirja awak. Istirja tu bah balik awak balik ke pangka di kana balik. Itu dia tu. Jadi karakter terbentuk menjadi orang yang merasakan hidup awak tu harus berpedomankan kepada aturan. Minta awak hidup awak dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah berarti awak menjadi orang yang patuh terhadap ketentuan. Ba'a menurut kitab, ba'a menurut sunnah, itu yang akan menjadi pedoman. Pedoman di dalam menjalani hidup kehidupan itu yang dimantapkan. Kalau terhadap ketetapan Allah itu memang terbaik. Ambo kadang-kadang menangan-nangan di TikTok tu macam-macam. Kadang-kadang orang-orang biasa saja kata-katanya tu hebat loh pembelajaran awak. Jadi mangkonya awak mencari ada pembelajaran dari orang yang biasa ternyata muatannya besar. Muatannya besar. Kok cerita ambo terima malam lo siapa boleh kasih awak dek cok menonton pelawak-pelawak bang dan boy. Kawan si destako Kenzi Enzi ini mau cek minta kalau Ta'ala ya Allah ambo minta jodoh yang spesifik kriteria takakuan begini seakan-akan mendikte Tuhan lah ke sana ya Allah dia mau jodoh nak takakuan ni ya kayu ni gagah ni ancak ni ko ni ko semacam yo rasue dapet ni kece lah dekat kira dah jadi dah tak sampai kapelaminan dah berarti sadar berarti minta sesuai kriteria takah tu mana ancak menurut awak berarti belum tentu ancak menurut Allah Ta'ala akhirnya berjodoh kabar nikah rasuat syukurnya berarti tidak diminta yang spesifik takah tu mana Allah berikan yang terbaik itu yang terbaik menurut Allah. Hebat lo kaji tasawuf awak mau kadang-kadang cara pengamalan pemahaman orang tu mendudukan paham tu kan mantap paham itu. Jangan sampai minta sesuatu terlalu mendikte mana, tapi harus yakin bahwa Allah akan berikan yang terbaik sesuai dengan kadar diri awak. Jadi kadang-kadang baik menurut orang lain, baik menurut awak belum tentu baik menurut Allah. Apa pembelajaran yang awak ambil? Berarti di dalam kajian tasawuf itu ada namanya husnuzon. Berbaik sangka dengan Allah. Tu batu ada orang tidak berbaik sangka ke Allah Ta'ala. Ada orang tidak berbaik sangka ke. Yo katiko diuji oleh Allah Ta'ala di berang-berang itu. Mau pupik. Aku awak lah sembahyang mana awak lah tak aku alunyo dah pelai lamanya ado ne elai. Kasadonan Tuhan suruh tu lah mau karajuan. Agian lah pinta mo ko lai. Alah menciracu. Diciracu tak manusia lo Orang nak sembahyang tu kayu orang nak sembahyang tu anu je ancak je. Itu namanya di dalam kaji awak ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman kasih Allah tu untuk kasadue. Tapi Ar-Rahim sayang Allah tu untuk awak. Nah, jangan capek Allah Ta'ala Maha Penyayang. Jadi tadi tu kaji awak mendudukan syukur awak dengan nikmat Allah. Tentu selanjutnya ba'akaba'a dalam kondisi apapun membaca salawat kepada Nabi, memohonkan kepada Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Karena membaca salawat dalam solat saja
Itu termasuk salah satu rukun solat. Membaca salawat kepada Nabi. Berapa kali awak baca salawat? Berapa je? Hah? Yang wajibnya 7 balik. 7 balik. Tambah itu Nabi sampai puluhan lah. Dalam sambayang awak tu dan awak baca salawat. Kalau zuhur berapa kali? 2 kali. Asar 2 kali. Maghrib 2 kali. Isya 2 kali. Subuh sekali. Itu dan sambayang wajib itu 9. Sambayang sunat sunat sebelum subuh. Tambahlah duha sampai abba. Itu sampai minimal duha, tahajud, sunat rawatib dan wak baca. Tambah muka solat hajat, salat taubat, solat istikharah, tahiyat masjid. Berarti itu di dalam solat dan wak dirikan, di dalamnya tu waklah membaca salawat. Jadi komunikasi kepada Allah melalui solat, tetapi di dalam komunikasi dengan Allah melalui solat ada juga salawat. Kewajiban awak membaca salawat. Dak syah solat awak doh kalau awak dak membaca salawat kepada Nabi. Jadi awak baca dulu salawat. Tak kata dulu kaitannya. Jadi di dalam awak solat membangun komunikasi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, awak yo berkomunikasi lo dengan Rasul awak, dengan Nabi awak melalui salawat. Jadi tak bisa dipisah dong. Bahwa Allah Taala cie awaknya kan dulu orang dan ingkar sunnah. Tidak dewak Nabi kau nya manusia le kau dulu salah Yang bagi cik Nabi kau malaikat entah sia-sia nyo jadi menyebutnya. Ya memang Nabi kau memang manusia sebisa awak. Kalau seandainya Nabi dan Rasul kau dari malaikat, tu nak moh lu orang. Yo malaikat tu yo je mata lu dewak je. Yo je malaikat je. Yo nak makan-makannya nak minum ge do, yo nak bini ge do. Itu loh. Kini Rasul itu diambilkan, diutus berasal dari diri awak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari dirimu. Ya dari awak. Samu awak lalu makan, minum, babini, baranda. Samu lo. Ada dulu alasan lo. Oh kalau yo rajin beribadah. Oh yo mereka itu yo kalau dia manusia kan sama itu. Sedangkan Nabi itulah dijamin masuk surga. Beliau taat jo beribadah dijamin masuk surga. Alai takatu solat kecil Aisyah Nabi Muhammad ko mencaliak dicaliak Aisyah ko mencaliak Nabi Muhammad nyokah lalu suaminya dalam solat jo berulang. Ijo lah jago lalu nampak jo dalam solat Kalau kini kalau orang kini caliak suaminya ketika jo tu jadi takah tu Nabi yang lain dijamin masuk surga jo lain maksum. Ada juga kata-kata orang dekat tadi itu. Nabi dia. Ayo. Tentangkan Nabi itu orang pilih sadang kali Nabi Tuhan lain dijamin masuk surga lain beribadah yo dek lain yo Nabi tu lain sembahyang tuan. Awak ko siang kau menjamin masuk surga. Ai dak lo nak buat sembahyang. Itulah umpama. Jadi memang kita diberikan arahan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah bahwa supaya mendapatkan sayang Allah, cari dulu sayang Rasul, ikuti Rasul. Kalau Nabi lah sayang lo kawak, lawa ikuti Rasul, itu akan mendapatkan sayang Allah. Pagi kini kita bahas Ali Imran surah 8 ayat 86. Surah Ali Imran surah 82 juz ketiga. Juz ketiga
Buahnya selesai 30 juz. Ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Mengapa tidak yahdillah, Allah menunjuki suatu kauman kafaru ba'da imanihim. Kaum itu mereka kafir setelah sebelumnya mereka beriman. Aduh, kaifa? Abang kau nak ditunjuknya dengan Allah Ta'ala. Jo lah beriman dulu. Tu jo kafir sudah tu. Mana orang nak takah tu dijagoi. Abang kau orang nak takah tu nak dipertahankannya. Kan ikolo pertanyaan kau. Mana dia hidayah? Jo kafir balik setelah beriman. Wasyahidu, dan mereka juga telah bersaksi anna Rasulullah hakun, sesungguhnya Rasul Allah itu adalah hak. Dulunya pernah bersaksi, lailonya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kau kan terkait dengan orang dulunya beriman, sudah tulah murtad lo, dah tulah kafir lo. Bahawa kau nak dipertahankan di Allah Ta'ala kaum-kaum dan kafir balik setelah beriman tua. Ibrahim doa. Ibrahim yang Ya, Ibrahim. ada penceramah tu kau. iya Ustaz Ibrahim. Ustaz Ibrahim kau ya. Padahal dia lah ustaz dulu Kini Budak-budaknya agama Islam. Iyo orang-orang takatu dan termasuk semacam gugahan tu. Saifuddin Ibrahim. Padahal ulama dan sekolahnya memang di pesantren itu. Iya. Zaitun. Zaitun. Santren. Itu memang Ya, ada Muhammadiyahnya, memang di Muhammadiyah. Oh iya rumah dia dulu Muhammadiyah, tamatan Muhammadiyah. Tapi ini di Amerika lah kayak orang Indo. Pulang tak bisa kan. Dek karena je lah mau hujan-hujan batu ke pulang tangkuk lah. Kalau pulang kita tengok. Orang-orang seperti itulah abang koinda di agi hidayah akan diko pertanyaannya. Wa lanjut ada ya deko. Wa qad ja'ahumul bayyinat, padahal telah datang kepada mereka sebelumnya adalah beberapa tanda-tanda yang nyata. Artinya dalil hujah yang zahir atas kebenaran Nabi. Iko adalah semacam penegasan bahawa kondak ditunjuki Allah Ta'ala, bahawa kondak diberi hidayah suatu kaum yo kafir setelah mereka beriman. Dan mereka bersaksi Rasul adalah benar dan telah datang kepada mereka dalil yang nyata. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk atau hidayah kepada kaum yang zalim. Berarti mereka yang sudah beriman lalu kemudian mereka kafir itu masuk kategori orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Bahwa mereka sudah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala berdasarkan perbuatannya, tindakannya secara rasional. Kemudian mereka beralih, berpindah. Itu adalah orang yang namanya zalim, orang yang aniaya. Maka awak minta ke Allah Ta'ala taruh di dalam doa awak, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kan itu minta awak tu, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kelincirkan hati kami. Jangan tak belok-belok takaleong hati kami. Jangan tergelincir kepada salah hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Kau kini insyaAllah awak mendapat hidayah dari Allah sehingga awak beriman lewat kerajuan segala suruh Allah. Kalau mantap doa, jangan sampai tergelincir lo. Itu takah sana Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Makanya tetap awak jago hati awak.
Nah, kalau di dalam tasyahud akhir yang membaca batang, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Maka kan petang tu awaklah mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, bahas supaya iman awak tetap kuat. Wak minta Allah Ta'ala mantapkan hati awak. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Itu adalah semacam permohonan ke Allah Ta'ala supaya hati awak tetap terjaga. Terjaga hati awak berjago di dalam ketaatan dalam agama Allah. Kan patangkan ada orang yang mencari agama selain agama Islam, tidak diterima agamanya. Di akhirat nanti dia merugi. Kini orang yang yang kafir serta beriman itu adalah orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah karena mereka zalim. Maka awak tariklah senantiasa memohon ke Allah Ta'ala, karena Allah mengatakan tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Tafsirnya adalah orang yang kafir. Jangan sampai awak termasuk kategori yang zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, yo taraso de kami yang beraniaya diri kami sendiri, kami dan merusak diri kami. Kalau tidak Engkau berikan ampunan ya Allah, kalau Engkau tidak berikan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, maka kami senantiasa menjadi orang yang merugi. Jadi doa-doa yang awak panjatkan itu, doa yang awak baca itu, awak hidup-hidup bandungan, awak mantap-mantap dalam hati awak nikmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, yo mana kami akui dengan penuh kesadaran, yo kami yang lah badiayo diri kami. Yo tidak bersalah tu kan perbuatan awak tu. Kayak Nabi Adam itu, beliau menyadari kesalahannya. Jadi tidak mulia itu adalah jolah bersalah tapi merasa tidak bersalah dan tidaklah mengakui kesalahan dan bahkan mencari-cari kesalahan orang lain atau melemparkan kesalahan kepada orang lain. Wajah lihat model-model di pengadilan tu kan lah banyak rekayasa-rekayasa itu, berarti tidak mengakui ada kesalahan. Hakim tu memberikan keputusan mencari orang dan sama ada mengakui kesalahan. Kalau dari awal dia nak mengakui sementara fakta-fakta menunjukkan bahawa dia bersalah, itu dipabari hukumannya itu hukum di dunia. Iko ketika awak menyadari awak membuat dosa, membuat salah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sadari, akui, minta ampun lagi kepada Allah. Sabarajo barik dosa awak, barajo gandang Allah Maha Pengampun, tak perlu awak khawatir. Saya namanya di dalam kajian Hasan Al-Basri, namanya Utbatul Ghulam, aduh si pendosa kok orang dosa banyak, membuat maksiat, penjudi, pemabuk, pencuri, pampuk je penjudi semua pencuri, pemabuk ataupun ada banyak dosa yo, ada semacam itu kegambangan dalam diri. Dia ingin bertobat, tapi dia tak pede, dia lagi kali terima tobat kepada Allah Taala ko. Tak aku bantu dosa satu ya. Muncul badoso, batu badoso, sagalwe badoso, tangan badoso, kaki badoso, rasoi ba aku lah ya. Dak pede diri dia lah. Kok kayo bertobat awak lasak balampi-lampi dosa le kan diterima oleh Allah Taala ko. Sadar mengaji Hasan Al-Basri itu ditanya yo. Tapi memang istilahnya Hasan Al-Basri ko dalam penyampaian guru ada bayabian yo Utbatul Ghulam. Yo ko Hasan Al-Basri kan bicara soal
mendapat hati yang tenang. Lalu kemudian orang akan gelisah ketika banyak dosa. Jadi itu loh Pak Ibu. Jadi gelisah banyak tu tanpa banyak dosa wah. Sana tak kadang-kadang dia, "Pak aku gelisahnya wah." Itu salah satu pertanyaan ketika mau menikah check up di rumah sakit. Kau ubik kejiwaan, kau kejiwaan. Lima makan, lalu makan jamban. Ada bermimpi dah, rusuh cambe-cambe dah. Kan ada kecemasan itu termasuk berpengaruh terhadap kejiwaan. Jadi rasa berdosa, banyak kesalahan seperti Utbatul Ghulam, itu banyaklah pembelajaran dewa bahwa dia banyak berdosa, lalu kemudian ingin bertaubat. Hasan Al-Basri menceritakan tentang manusia. Kecil ada kau Utbatul Ghulam, leka bisa diampuni dosa, mosa kambu iku dosa wak. Hasan Al-Basri kan pengarahan ketika bobek dosa dulu lah melapor kamu. Inilah banyak berdosa belum melapor pengarahan. Artinya tak kagok bahwa dijelaskan oleh Hasan Al-Basri tentang hukuman bagi orang yang berdosa, digambarkan bentuk neraka. Pingsanlah Utbatul Ghulam. Bicara soal orang yang banyak berbuat salah, tampaknya itu adalah neraka. Tambah mulu Utbatul Ghulam dari Finsadan. Lalu kemudian bertanya, "Kelaikah diampuni dosa mokok?" Akhirnya kan dijelaskanlah oleh Hasan Al-Basri bahwa Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala Maha Penyayang. Sadar awak punya dosa, sadar awak punya kesalahan, menyadari itu saja adalah bahagian dari proses untuk bertaubat. Tidak jadi masalah tu tidak ada buah bakui. Alah banyak dosa, banyak salah. Jadi Buya Bob wiridkan celai. Jok saudara banyak wirid subuh aku bang. Ayo. Utbatul Ghulam itu. Jadi Buya Bob ketika sudah baca istighfar, lalu kemudian sudah doa sebelum salam tu kami namanya dua iftiras kuah. Jadi sudah berdoa tu baca pertama tu ayat Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Itu dibaca ayat dibaca 3 kali. Itu dibaca doa Utbatul Ghulam tu leta. Kalau Buya Kerajaan dalam setiap mukadimah wirid dibaca dia tu. Dalam mukadimah wirid ilahi in qabilta taubati wa ghafarta hubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal qur'ani. Itu cie baru tu. Kedua ila akrimni bi husni sauti wa nagmati anna man sami'a qirati yasdadu riqatan fi qalbi wa in kana qasyal qalbi. Kedua. Dan ketiga ilahi akrimni bi rizqil halali warzuqni min haitsu la yahtasib. 3 doa doa mentah-mentah. Pertama, ko utbat